dagangannya pengen rame ke dukun jadi rame, kenapa dukun nggak bikin rame sendiri gitu Ya gini loh. dukunnya? Gini loh Mas, masalah rame itu semua kan saya juga kadang-kadang kan apa ya? Memang benar sih kata Rasulullah kita nggak usah ke dukun kalau ini ya kalau mau Kahin, kita kahin. nggak usah ke kahin ya Bukan dukun, kahin. nggak usah ke penyihir lah kemana penyihir, gitu. bahasa Indonesia Artinya penyihir. nggak perlu kita penyihir kalau mau ngapa-ngapain karena di dalam agama nggak gini Gus, mau ke dukun mau ke penyihir sama aja, artinya di sini kita harus mempercayai energi kita sendiri sebenarnya Tapi kan nggak ada melalui doa gitu. nggak ada orang berobat ke pesulap, misalnya saya sakit nih Pak, berobat ke pesulap, kan nggak ada yang kayak gitu kan. Tapi orang kan ada beberapa orang yang percaya berobat itu ke dukun gitu, tapi kan orang nggak kecuali nih pesulap tiba-tiba bisa nyembuhin orang, pasti dia yang malah dihujat. Tapi kalau anak pesulap kan nggak ada yang nyembuhin orang, mereka bikin itu untuk entertainment, ditonton orang. Iya, jadi kalau pesulap itu kan memang tujuannya untuk menghibur dengan trik-trik tipuannya kan, dengan trik-trik tipuannya gitu loh. Entertainment kan. Iya, beda dengan dukun. Kan? Cuman yang menjadi permasalahan hari ini, ketika orang yang mengaku pesulap si dukun Marcel Dival ini menghina dukun-dukun lain gitu. Kenapa saya bilang Marcel Dival dukun merah? Karena dia punya sertifikat Reiki, dia sah menjadi dukun dan bahkan dia tidak sah menjadi pesulap karena dia nggak punya izin gitu loh. Artinya Sulap juga harus ada izin. harus ada izin Kalau dia bisa mengacu pada semua trik sulapnya tanpa ya, harus dibuat legalitasnya, karena ketika dia tidak berizin nanti kalau dia berbicara masalah tentang sulap dan itu berimbas negatif kepada kehidupan masyarakat, akhirnya impactnya kena masalah permasalahan hukum gitu. Itulah yang saya bilang. baru banyak dapat ini nih, info nih. Itulah. Nah, contoh gini Mas Hatta, maaf ya nih saya potong. Contoh gini, Mas Hatta bikin podcast, ya kan? Nah, inilah saya minta kepada Kemenkominfo dan Dewan Pers. Nah, nasibnya orang-orang podcast ini harus diselamatkan karena sekarang udah ada undang-undang ITE. Ketika kita podcast melanggar hukum, ya, akhirnya bisa dijadikan alat bukti gitu loh di dalam persidangan. Itu mah pasti kan, bukan hanya di podcast, di vlog, mau di TV, mau di mana aja, kalau kita ada omongan yang menyudutkan orang lain pasti ada. Tidak bisa, undang-undangnya. Mas. Kalau podcast yang tidak berizin tidak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Tapi ketika podcast ini ada izin atau wartawan punya izin, dia dilindungi undang-undang. Ada pasal 3, pasal 4 untuk memperbaiki siarannya. Tapi ketika ada orang yang menuntut gitu. Iya, tapi orang kan siapa aja bisa bikin podcast, nggak ada yang bikin izinnya dulu. Betul. Negara tidak melarang itu, namun ketika masalah hukum nanti ada, gitu loh. Makanya saya sekarang lagi memperjuangkan nasib-nasib para YouTuber agar mereka punya perlindungan hukum nanti ketika ada masalah. Oh, jadi nanti Mas bakal bikin LSM podcast juga? Bukan LSM podcast, maksud saya minta regulasi dari pemerintah untuk mengakomodir para YouTuber ini agar mempunyai izin. Karena izin sekarang ini izin pewartaan harus mempunyai sertifikasi 5W1A kan itu kalau wartawan sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 1949. Nah, YouTuber ini nasibnya bagaimana nanti? Kan banyak YouTuber kena korban Undang-Undang ITE gara-gara itu. Makanya saya minta sama Kemenkominfo atau DPR untuk membuat regulasi. Minimal Kemenkominfo atau Dewan Pers, regulasi untuk melindungi hak-hak hukum daripada YouTuber ini. Karena apa? Tapi orang kan mau jadi YouTuber aja udah pada puyeng, Pak. Udah modal, udah begini segala macam, ada yang belum tentu dapat hasil terus dia harus bikin izin lagi. Udah tahu izin di negara kita ini nggak segampang itu. Begini, Mas Atta, izin itu bukan bermaksud kalau gitu orang kalau gitu mau bikin Instagram, Instastory segala macam bisa. Nah, harus ada izin juga. Makanya saya bilang izin itu tidak langsung substansional kepada orangnya, personnya, tapi izinnya secara menyeluruh. Kan orang bikin Instastory juga bisa masuk penjara juga, ada orang gara-gara Instastory-nya bisa banyak sekali, orang lain. sangat banyak sekali. Berarti kan sebenarnya ya TikTokan segala macam kalau gitu. Bisa. Jadi pada saat kemarin saya melaporkan Marcel Dival, ya, itu ada beberapa orang yang kena pelanggaran undang-undang ITE gara-gara Facebook dan YouTube. Artinya di sini ini pemerintah harus memikirkan regulasi dan aturan terbaru misalnya atau aturan terbaru untuk melindungi hak-hak hukum daripada YouTuber ini. Karena kasihan YouTuber yang berniat dengan baik karena kepleset omongan, dia tidak punya hak untuk berlindung di Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers. Artinya di sini saya minta kepada pemerintah, tolong keluarkan regulasi, minimal regulasi atau aturan baru bahwa secara spesifik YouTuber atau masyarakat yang menggunakan ITE itu dilindungi oleh hukum, dan ketika dia bermasalah dengan hukum ada hak untuk memperbaiki siarannya gitu loh, sama seperti Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 pasal 3, pasal 4 dan pasal-pasal lainnya. Di sini loh yang saya bilang saya sedang memperjuangkan juga gitu, sekarang ini saya gaung-gaungkan itu. Kenapa? Biar pemerintah mengeluarkan itu. Saya kan juga memperjuangkan haknya Mas Atta juga nanti gitu. Waduh, takut-takutnya juga nih guys kita. YouTuber, bukan apa-apa. Kenapa? Takutnya nanti ada yang salah ngomong dijadiin bahan. Ini ada bapak satu lagi katanya mau ikut juga, dari bapak juga katanya. Iya, ini dukun juga? Bukan, ini dukun juga. Beliau ini dari stafnya Ki Joko Bodo. Tangan kanannya, ya muridnya langsung dari Ki Joko Bodo. Silakan masuk, Mas. Silakan. Ya udah ada Mas Raden Raka nih. Assalamualaikum, Mas. Aku minta, Ya Allah, sholli wa sallim, berikanlah keselamatan keberkahan pada tercurah pada Nabi Muhammad, wa barik ala, dan keberkahan pada Nabi Muhammad, Sayyidina, ya, kepada Nabi Muhammad tadi ya, Muhammadinin nurid dati, cahaya zat, wasirrisari, rahasia segala rahasia, Fisa iril asma'i, di dalam segenap nama-nama, wasifati, dan sifat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, dan kepada keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Oh, itu bahasa Arab. Ya, Itu bahasa Arab. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sallim.
Itu napas dipukul-pukul ini dia berdarah tapi akhirnya. Enggak, yang salah satu tebasan. Salah satu tebasan justru Mas Densu di situ meyakini. Ini di tempat Mas Densu. Iya, betul. Mestinya nggak berdarah kan? Kalau Enggak, jadi gini Mas Hatta. Kalau untuk memaknai itu enggak semuanya sukses juga, karena gagal, karena kan ditonton sama orang banyak. Kadang-kadang ilmu gaib itu kalau di live gitu juga kurang ampuh gitu sebenarnya. Oh, jadi kalau di record pakai kamera tuh jadinya Tergantung suasana hatinya si yang diisi. Jadi gini Mas, biar kita memahami mistik biar cerdas ya, dengan sesuai dengan agama ya. Jadi kenapa sih para sahabat Nabi ketika perang juga pakai perisai besi, juga pakai perisai baju anti ini ya, anti pedang, anti panah dan lain sebagainya. Jadi kan ada usaha ikhtiar lahir, ada usaha ikhtiar batin. Contoh, Saifullah yaitu Sayyidina Khalid bin Walid ya, pedang Allah sampai dijuluki. Beberapa kali beliau ditebas juga tidak apa-apa, tapi kadang-kadang juga ditebas kena. Makanya ketika beliau wafat, diranjang sampai menyesal kenapa aku nggak wafat di medan perang, itu didapati bagian tubuhnya itu ada 70 kali bekas-bekas tebasan, tapi juga ada yang tidak. Jadi memahami mistik itu harus sesuai dengan dalil agama gitu loh. Sebagaimana Samson Delila atau nabi kita yaitu Sam'un Al-Ghazi itu nabi loh. Nah, salah satu nabi umat Islam selain Bani Israel. Begitu berkuatnya kebalnya beliau atas izin Allah ya, tapi suatu saat juga tercongkel matanya oleh istrinya sendiri. Ya, kita memahami sesuatu itu harus seperti itu. Ini semua kehendak Allah, tapi itu realitinya juga ada, yaitu Samson Delila atau Samson Al-Ghazi. Tapi kalau yang dibaca-baca habis ini kan masih banyak lagi. Ya. Iya betul. Itu tawasul pada doa pada Sultanul Aulia, rajanya para wali yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Baghdad. Rajanya para wali. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Agisni. Iya. Kalau ini Adisni. Agisni artinya aku minta. Oh. Agisni. Wa amidni hadi fi qada'i hajati. Jadi itu redaksinya bagaimana kita meminta pada salah satu waliullah untuk memohonkan ibaratnya mendoakan doa kita pada Allah. Jadi tawasul kalau dalam bahasa pesantren itu tawasul. Beneran itu habis orang dibacain itu jadi kebal. Ya atas izin Allah. Yang penting halo tes. Iya loh. Tes kok suaranya Ada masuk. Oh. Yang penting si itunya nggak berubah hati. Kan ini tadi kalau ilmu santri kan basicnya nggak sombong-sombongan, atau mungkin suasananya nggak pengen dilihat orang. Makanya kan beberapa podcast di Denis dan di Mas Densu, saya berkali-kali menekankan saya nggak mau terbawa suasana pasar loh, baik saya mengisi maupun yang diisi. Cuman kan giringan-giringan ini kan kayak suasana gladiator di zaman Romawi gitu loh. Padahal ilmu Nabi kan tidak seperti itu. Kalau ditanya kalau emang wahyu belum turun, ibaratnya ya udah Nabi mengatakan aku nggak bisa apa-apa. Karena emang Mas kayak Nabi. bukan. Jadi gini, di dalam klasifikasi Islam kan ada namanya mukjizat yang tertinggi yaitu para nabi. Terus Mas punya mukjizat itu. Entar dulu. Kedua yaitu karomah. Artinya kemuliaan, itu para aulia ila arifin wal ulama ila amilin, yaitu wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Yang ketiga, strukturnya yaitu ma'unah, dari kata awana yu'awinu, artinya pertolongan. Nah, untuk orang mukmin yang insya Allah moga-moga bisa menjalankan syariat Allah, itu kategorinya bisa ma'unah, yaitu pertolongan Allah di bawah nabi, di bawah wali. Yang terakhir ya ma'unah, dari kata awana yu'awinu, artinya pertolongan, ta'awud gitu. Ya, yang terakhir itu istidrot, yaitu pilulu. Pilulu kalau bahasa Jawa itu artinya ya Allah memberi, udah kamu kasih ilmu tekbal kayak mungkin ilmu hitam segala macam, kamu terserah kamu mau zina mau apa, urusan kamu. Tapi kan balasan Allah besok di kemudian hari, mungkin juga di dunia, mungkin dia kena apesnya atau apa. Nah, itu istidrot. Jadi ada klasifikasi dalam memahami ilmu metafisika, tidak satu poin, enggak. Tidak mengeneralis. Ya, tidak satu poin. Gitu loh. Jadi Nabi sendiri juga kalau memang nggak serak, suasana hatinya nggak diizinkan Allah, ya udah aku nggak bisa apa-apa. Nah, bagaimana Isra Mi'raj? Tapi kan belum lama ini nih ada Laskar Habib Indonesia yang katanya mengatakan tidak ada Habib yang mengurusi perdukunan. Nah, itu gimana? Jadi kan Laskar Alawin. Jadi kan Laskar Alawin katanya, aku dengar baca-baca berita tuh kemarin, katanya tidak ada Habib yang mengurusi perdukunan. Jadi benar sekali sebenarnya para Habib itu kan tetap menjalankan sunatullah ya, sunat Rasulullah dari Dibilang Habib itu kan harus keturunan Nabi kan? ya harus Bukan nggak semua orang bisa dipanggil Habib. tidak bisa, itu harus ada dan harus menjalankan perintah Rasulullah SAW melalui sunatnya gitu. Dan banyak juga sih sebenarnya keturunan Habib juga yang dari agama-agama lain ya, yang ada di Timur Tengah, banyak yang masuk dalam agama lain, itu juga keturunan Rasul gitu. Yang akhirnya mereka ikut menjadi pengikut dari ajaran agama lain. Banyak Habib-Habib yang keturunan Habib punya dasar yaitu tadi Al-Quran dan hadis gitu. Makanya kita juga tidak bisa mengatakan Bang Atta yang punya YouTube-nya, jadi kita ya oke-oke aja. Cuman saya kan Muslim. Iya, cuman ini masukan dari saya biar Ya, harus mati. Dia mengikhlaskan itu semua, akhirnya jadi BK. Dan itu ada aslinya loh. Dan keris terbang itu ada aslinya loh. Jadi sebenarnya kan saya bilang Kan tadi. banyak yang nyantet juga tuh Marcel. Coba jawab masalah santet ya. Oh, masalah santet. Oke. Kalau pendekatan saya kan pendekatan tasawuf, sufi. Cuman saya akan nggak ngelihat langsung di tempat kejadian. Iya, jadi saya juga ngelihat bekas-bekas. Jadi begini Mas Atta, ntar dulu. Jadi begini Mas Atta, kalau berbicara Mas Atta secara logika, nggak yakin dengan apa itu logika, Mas Atta juga tidak mempercayai dukun itu karena ada logika.
Kan gitu. Jadi kita pembuktian terbalik. Mas Arta ini sebenarnya tidak percaya pada dukun karena ada analoginya. Ada analogi tentang dukun tadi berdasarkan sains kan gitu, berdasarkan riset dan sains. Artinya di sini logika kita itu bisa diposisikan kepada siapapun. Nah, makanya saya bilang sebenarnya perdebatan ini tidak perlu dipertajam ya sebenarnya kalau misalnya seperti Marcel Radival dan ini bahasanya itu simpel sebenarnya. Hanya karena dia tidak menyebut oknum itu aja. Nah, betul. Dan mengucap berkali-kali di media sosial bahwa dukun itu cabul dan penipu, itu aja sebenarnya masalahnya. Yang menjadi karena orang Indonesia ini di seluruh Indonesia hampir 80% pernah ngerasain jasa dukun. Jadi udah ada berapa laporan tuh Mas buat Semuanya. si Marcel? Dari kita 1, 2 dari kita, dari Gus Samsudin 1, 3 dari. Dalam berapa bulan akan diproses? Akan terjadi ada penangkapan atau apa? Kalau penangkapan belum tahu kan, kita belum ada gelar perkara. Jadi bisa jadi setahun belum tentu ditangkap juga kan? Dari 2 bulan 3 bulan insya Allah udah ada. 3 bulan berarti Ya, sekarang 2 kan bulan 3 bulan udah sekarang September, Oktober, November, Desember Ya. ditangkap nih berarti Ya, Marcel. 2 bulan paling telat 3 bulan itu udah ada. Tapi paling cepat itu sebulan depan dia udah ada. Pemanggilan, pemanggilan. bukan ditangkap-tangkap Bukan di ditangkap. ayam. Kan Berarti November, Desember langsung udah dipanggil polisi. enggak, bulan depan juga udah dipanggil karena klarifikasi kan. Ntar gelar perkara. Habis gelar perkara, Gelar perkara ketika ini unsurnya masuk, jadi sekitar ada 7 laporan. 7 laporan. Untuk si Marcel Radival dan untuk Dr. Richard Lee kalau nggak salah 2. Tapi kan katanya kalau dukun bisa santet. Kenapa Mas tetap kenapa nggak santet aja gitu? Sebenarnya kan saya bilang Kan tadi. banyak yang nyantet juga tuh Marcel. Bagus, coba jawab dulu. Masalah santet ya. Oh, masalah santet. Oke. Kalau pendekatan saya kan pendekatan tasawuf, sufi. Cuman saya akan memahami santet gitu kan. Jadi memahami santet atau tidak itu kan harus kita mengaca pada apa yang terjadi hari ini. Kalau santet itu memang ada. Contoh gini aja, ilmu putih aja deh. Saya ngomong ilmu putih ya, Enggak, maksud saya yang Enggak, saya yang tanya, ditanya kenapa nggak disantet. kenapa Marcel kan banyak yang nyantet tuh Iya, katanya mau. jadi gini sebenarnya santet itu kan tetap santet ke apa pengobatan alternatif atau apa itu medianya tetap doa. Doa juga tuh mantra-mantra artinya kan gitu. Mantra-mantra juga kan tergantung daripada ridho Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Nah, lantas kenapa hari ini si Marcel ini aman-aman saja, tidak terlihat di TV, ya kan? Bukan berarti dia tidak kena santet. Mungkin dia nggak nongol di TV sekarang lagi benerin perutnya mencong gitu. Kan kita nggak tahu. Kan dia belum keluar TV sampai saat sekarang. Belum diwawancara, belum apa. Mungkin dia lagi sok kuat sekarang ini kan. Oh, saya masih kuat kok. Padahal di dalamnya udah ada paku gitu. Artinya di sini kita juga nggak bisa mengatakan bahwa Marcel itu aman-aman saja, tidak. Kecuali kalau Marcel dipantau oleh TVRI 24 jam tiap hari baru kita bisa gitu. Karena memahami itu juga kadang-kadang kita tidak bisa membuktikan kepada orang gitu loh. Contoh, kayak kemarin, saya memberhentikan hujan. Raka melihat. Betul. Dalam sepersekian menit hujan itu berhenti. Itu Ya, nggak saya- bisa di video. Hujan itu berhenti, saya berhentikan gitu loh. Artinya Bapak sendiri? Ya, Mas saya Firdaus sendiri, sendiri saya yang sendiri yang berhentikan berhentikan gitu. Artinya di sini saya juga kan tidak bisa mengatakan bahwa itu kekuatan saya, itu karena doa kan gitu. Artinya doa. Lantaran itu kan semuanya tergantung daripada ridho Allah. Bohong kalau orang bilang itu kekuatan setan atau iblis. Nah, ketika orang bilang kekuatan itu kekuatan iblis atau setan, itu jadi musyrik. Gitu loh. Karena menyampingkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami semuanya tetap lillahi taala. Gus ini kemarin baca orang dibacain itu kebal, itu karena izin Allah. Saya mindahin hujan karena izin Allah. Saya pernah nerawang anaknya Ridwan Kamil. Orang ribut semua nyariin anaknya Ridwan Kamil. Tapi saya terawang. Saya ada bisikan. Minggu depan baru dia muncul. Jarak 5 kilo ada tuh mayatnya di situ keluar. Bener. Saya bikin videonya di Instagram. Udah tenang, anaknya Pak Ridwan Kamil minggu depan keluar dalam jarak 5 kilo. Karena petunjuk-petunjuk itu sulit dijabarkan dan digambarkan oleh logika gitu loh. Itulah yang saya bilang. Ya, begitu ya guys ya. Jadi memang pembahasan ini kalau dibahas lagi kita akan lebih panjang lagi Panjang, episode-nya. panjang. Jadi Nggak usah. sekarang kita udah ada di akhir. Gak usah gini deh, percaya deh. Dari kita kecil aja gini. Dari zaman kita kecil aja kita mendengar, wah kalau ada besanan atau dangdutan atau acara-acara perkampungan, kalau ada hujan, nah pasti nanti timbul ada orang yang katanya konon bisa punya kemampuan. Pawang hujan. Pawang. Ya kan? Dari kita kecil aja itu udah ada, dan itu benar terjadi. Kebetulan 10 yang saya tahu itu taruhlah 7 lah yang benar. Kan ada juga yang nggak benar. Iya. Tapi kan bukan berarti nggak benar semua. Iya, Oknum maksudnya bos. Iya, kita mengerti ada pembicaraannya dari tadi oknum, ada yang beneran, ada yang enggak, ada yang legal, ada yang ilegal. Kan tadi pembicaraannya itu dari awal. Tapi ya balik lagi kan kita di sini tidak ada memaksakan seseorang harus percaya Nah, gitu kan. betul. Keyakinan Jadi itu adalah hak misal orang. hak orang Iya, terserah orang. Misalnya betul. Mas juga walaupun ngasih tahu ke saya nggak saya harus percaya sama Mas kan. Iya, betul. Tetap kan namanya setiap orang punya kepercayaan masing-masing gitu kan. Iya, betul. Punya kepercayaan yang dia pelajari dari kecil, punya segala macam. Kita namanya kan tadi balik lagi Iya, Bhinneka Tunggal Ika. betul, Itu kepercayaan orang masing-masing. Ya di sini kita cuma bertanya dan mencari tahu apa yang kemarin viral dan lain-lain seperti itu kan. Jadi Iya, mungkin in the next episode saya akan tanya sama Ustadz sama orang. Jadi biar ada pandangan-pandangan lain Jadi juga gini Mas kan. Atta, jangan nanya kepada Ustadz,
Dan tergantung ustadznya juga. Nah, Ustadznya iya. kan ada juga yang nggak mau gitu. debat-debat. Karena banyak juga ustadz yang salah menafsirkan gitu. Karena kan tugas mereka adalah memberikan Edukasi, pemahaman. Nah, kami juga mempunyai hak di dalam edukasi itu tersebut. Artinya di sini tolong hadirkan ustadz. Kalau bahasa tidak menantang, kan takutnya ustadz itu nggak datang, benar ya? Tapi kemarin Mas Firdaus sama Jindan ditantang sama itu dokter Richard Lee, nggak mau waktu ditantang. Kan beda temanya. Kalau ini kita nggak bicara masalah Kalau kekebalan, ini masalah perdebatan pemahaman dukun itu pahaman. tadi. Pemahaman dukun itu apa Kalau gitu. perdebatan pahaman mau, tapi kalau perdebatan kayak Enggak, dokter Richard Lee nggak mau. karena saya nggak kebal. Oh. Saya kalau yang kebal kan Jindan. Kalau Jindan, kalau Jindan kan ditantang dokter Richard. Kalau saya pemahamannya tentang statement-statement saya ketika saya membela klien saya dan saya bilang dukun itu ada. Berarti Jindan nggak benar dong dia kebal. Kalau nggak benar saya nggak tahu kan, saya bilang tergantung keyakinan. Keyakinan. Tapi kalau di Dennis kan ditusuk begini dia bengkok itunya, gitu loh. Secara logika kan kalau kita tusukin ke pipi, walaupun Tapi kalau dia disuntik nggak mau. mungkin takut kali dia dari kecil takut suntik. Nggak pernah suntik dari kecil. Dari kecil trauma kali dia. Ya begitulah ya guys. Di sini nggak ada yang maksa orang untuk percaya atau apapun. Di sini kita bertanya ke Mas Firdaus dan melihat apa yang lagi situasi yang viral sekarang. Kemarin juga sempat kita ngobrol sama Marcel, sama Mas Firdaus. Nanti akan ngobrol sama Ustadz, ke orang-orang yang tepat di bidangnya. Terima kasih Mas Firdaus sudah datang, Gus dan Mas Raden Raka. Semoga semuanya berjalan pulang ke rumah dengan sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada podcast Atta Halilintar. Ini podcast yang profesional dan Profesional. sangat ya. Acungin jempol dong. Mantap. Banget. Podcast Apalagi yang mempertemukan. keren ya. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.